Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Saya ini akan menanyakan pendapat Ibu mengenai PPDB yang telah saya lakukan di kelas 1 kemarin. Ada beberapa hal atau pertanyaan yang ingin saya ungkapkan kepada Bu Desi ya mengenai umpan baliknya. Ada waktu Bu Desi? Ya, insya Allah ada punya siap. Terima kasih Bu Desi. Begini Bu, kan kemarin saya telah melakukan PPDB ya dengan kelas 1. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah melalui PPDB dapat mengenal kebutuhan peserta didik gitu, seperti yang telah saya lakukan kemarin. Ya, menurut pendapat saya ya punya betul. Salah satu PPDB ini merupakan bisa menjadi ya salah satu, bukan satu-satunya tapi menjadi salah satu yang bisa guru lakukan gitu untuk bisa mengenal lebih jauh terhadap peserta didik yang baru masuk ke sekolah kita. Jadi betul, saya setuju bahwa PPDB ini merupakan salah satu cara yang bisa guru gunakan untuk mengenal siswa peserta didik baru ini. Ya, terima kasih. Kemudian Bu Desi, setelah melakukan PPDB kemarin itu, apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB gitu? Apakah ada dampaknya? Berdasarkan pengalaman dari sekolah yang lain, mungkin ada beberapa sekolah yang masih melaksanakan tes calistung tes masuk untuk PPDB gitu atau peserta didik baru. Menurut saya dengan adanya tes ini mungkin ada efeknya, mungkin ada dampaknya. Salah satu atau beberapa di antaranya mungkin adanya kesenjangan. Kemudian selain kesenjangan ada juga mungkin persaingan. Kebanyakan gitu bagi sekolah yang mengadakan tes calistung mungkin ada istilah persaingan di antara orang tua yang ingin mungkin anaknya disekolahkan di sekolah yang mereka inginkan, tapi ternyata banyak yang masuk ke sana sehingga harus dilakukan tes seperti ini. Mungkin ini salah satu jadi bentuk dampak dari persaingan orang tua yang mungkin terobsesi anaknya betul anaknya harus masuk gitu, harus bisa masuk ke sekolah tersebut. Itu mungkin. Kemudian ada juga dengan adanya tes calistung ini mungkin bisa membuat anak merasa tertekan, karena mungkin kan kemampuan anak itu berbeda ya Bu ya, meskipun memang itu lulusan dari PAUD, tapi tetap aja ada kemampuan anak yang memang belum bisa gitu dari segi calistung. Nah ini mungkin menjadi bahan perhatian bahwa dengan adanya tes ini, yaitu membuat anak menjadi lebih tidak percaya diri dan merasa tertekan gitu untuk masuk sekolah aja kok harus ada persyaratan seperti itu. Ada tes segala ya. Jadi Gitu. mungkin anak yang mentalnya belum siap betul. Ya, dengan diadakannya tes tersebut ya menjadi dawan yang Iya betul. Ya Bu Desi, untuk selanjutnya yaitu apakah alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD di SD? Ya. Kalau menurut saya alternatif ya selain kita tidak menggunakan tes calistung, ya kita masih menggunakan kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti di taman kanak-kanak sebelumnya. Ya, seperti MPLS. Iya, MPLS. Jangan dulu dihadapkan dengan tes-tes yang akademik gitu ya, Bu, kalau bisa. Jadi mungkin pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan teman-temannya, pengenalan dengan orang tua dan guru yang lain gitu. Jangan dulu dihadapkan dengan tes yang membebankan anak dari segi akademik gitu. Biarkan anak beradaptasi sendiri, karena memang literasi atau numerasi ini bisa
didapatkan secara bertahap mungkin. Untuk tahap awal mungkin jangan Jadi dulu. biarkan anak itu merasa nyaman dulu Iya, ya di betul. sekolahnya Di sekolah yang tersebut baru, ya, dengan gitu, gurunya betul. tersebut gitu. Ada yang lain sudah? Udah seperti ini. Ya, terima kasih Bu Desi atas waktunya dan pendapatnya mengenai PPDB yang telah saya lakukan tadi. Ya. Demikian wawancara saya dengan Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Bu. Minta waktunya sebentar ya Bu, bisa untuk berdiskusi dengan saya. Ya Bu Sri, kemarin kan saya sudah melaksanakan PPDB ya di kelas 1 penerimaan guru baru. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dan ingin meminta pendapatnya Ibu juga terkait dengan pelaksanaan PPDB tersebut. Saya Bu Sri ya. Seperti ini Bu, apakah melalui PPDB yang saya lakukan kemarin itu bisa membuat peserta dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Saya sih tentu saja itu sangat baik dan sangat tepat seperti dilakukan PPDB. Kita bisa lebih mengenal jauh pengalaman apa yang anak sebelum mereka masuk dan menjadi siswa di sini. Selanjutnya Bu Sri, apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB tersebut? Kalau menurut saya, kalau ada tes calistung itu kurang tepat karena tidak semua calon peserta didik yang masuk ke sekolah baru sini, ke sekolah ini lulusan dari PAUD ataupun dari TK. Jadi lebih baik itu tidak diadakan karena kurang efektif menurut saya. Ya betul Bu Sri ya. Dan juga kan pembelajaran di PAUD itu tidak menekankan Betul, anak harus betul, bisa calistung betul, juga ya. betul. Kemudian Bu, apa alternatif kegiatan selain calistung yang dapat dilakukan ketika PPDB itu? Untuk itu, untuk lebih mengenal mereka, lebih mengenal sekolah, kita lebih mengenal karakter mereka, kita bisa mengenal lagi kompetensi apa yang mereka terpendam, yang belum muncul, kita bisa menggunakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu pun bukankah sudah kita laksanakan ya dari jauh-jauh hari, dari sebelum tahun sebelumnya, itu dilaksanakan selama bulan. Gitu kan ya? Jadi tidak harus ada tes ya untuk masuk PPDB. Ya begitu Bu Sri, terima kasih atas waktunya dan untuk berdiskusi.